Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk di episode 208 dari 0895, 8065, 8 dan seterusnya. Terima kasih untuk jawaban tentang hari Tuhan. Bolehkah saya lanjutkan pertanyaan saya yang berhubungan dengan 1 Korintus 5:5? Saya dalam keadaan bertanya pada Tuhan, ayat ini tidak sengaja terus baca saat itu saya sedang penyembahan dan yang saya baca ayat sebelumnya. Saya sedang mengalami hal suami saya tenggelam dan mayatnya tidak ditemukan. Menurut cerita, tempat itu memang tempat yang angker. Semua yang tenggelam di situ hilang. Itulah sebabnya saya bertanya pada Bapak, anehnya. Setelah saya dapat ayat ini, rasa bertanya saya reda. Apakah jawaban Pak? Terima kasih Tuhan Yesus mengasihi Bapak. 1 Korintus 5 ayat 5. Saya buka dulu ya. To deliver such unto Satan from the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Jadi ada orang yang tubuhnya memang diserahkan kepada iblis supaya jiwanya selamat. Itu maksudnya adalah orang bisa dipukul Tuhan dengan keadaan sakit, fisiknya sakit atau kecelakaan, atau hal-hal yang menyangkut fisik yang celaka, tapi jiwanya selamat. Apakah ini bisa dikenakan untuk kasus ibu? Bisa. Dan kalau mengenai bahwa orang di situ kalau meninggal, memang tidak ditemukan mayatnya, mari kita melihat mungkin ada fenomena alam di dalam sungai tersebut yang belum diketahui, bisa saja. Jangan terlalu cepat berpikir mistik. Sebab kalau suami ibu adalah seorang yang takut akan Tuhan, tidak mungkin ya mengalami hal-hal yang mestinya tidak dialami oleh orang percaya. Namun saya setuju kalau ibu mengatakan yang penting jiwanya selamat, walaupun tubuhnya tidak jelas di mana. Hanya jangan dimaknai tubuh suami ibu itu dibawa setannya. Jangan dimaknai begitu. Ibu lebih reda bukan? Puji Tuhan. 0853, 5851, 4 dan seterusnya. Efesus pasal 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pada ayat ini dijelaskan bahwa umat pilihan Tuhan yang diberi kesempatan ambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kita umat pilihan Tuhan dipilih dan Tuhan tentukan jabatannya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Terdapat tingkatan jabatan dalam Kristus. 2 Timotius 2 ayat 20-21, dan rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pada ayat ini, dengan judul perikop nasihat dalam menghadapi pengajar sesat, dijelaskan bahwa terdapat level kategori perabot. Pertanyaan saya, apakah tingkat level kemuliaan perabot itu hanya dapat diartikan untuk personal atau juga mencakup berbagai macam pengajaran doktrin? Yang saya pahami, perabot itu menunjuk pribadi, personal. Orang yang menguduskan diri, artinya orang yang suci, akan dipakai Tuhan untuk hal-hal mulia.
Itu yang saya pahami. Lalu yang pertama tadi mengenai rasul-rasul, nabi-nabi, itu tidak bicara mengenai level dalam arti mutlak. Sesuai dengan zamannya. Zaman rasul tentu tidak bisa lagi dikenakan untuk zaman kita sekarang. Itu hanya jabatan. Adapun kualitasnya tentu beda-beda. Ada seorang yang dipanggil sebagai guru. Ada seorang yang dipanggil sebagai evangelis. Tidak dikatakan penginjil lebih hebat dari guru, tetapi tergantung masing-masing memenuhi panggilannya. Dipanggil sebagai rasul mula-mula, tapi ternyata ada Yudas yang memberontak. Ternyata ada rasul-rasul palsu juga. Jadi bukan tergantung pada jabatan itu, tapi tergantung bagaimana orang menunaikan panggilan. Sebagai rasul, nabi, guru agama, penginjil, gembala sidang. Ya itu, tapi kalau bicara soal perabot itu soal kualitas individu, di mana kalau seorang makin suci, makin dipakai Tuhan untuk hal-hal mulia. Apakah ada gereja yang pengajarannya kurang sempurna dan ada yang sempurna? Benar. Bahkan ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Apa ada gereja yang diizinkan Tuhan untuk pekerjaan yang kurang mulia dan yang lain lebih mulia? Ini bukan soal perizinan, tapi soal kualitas yang ditentukan oleh individu, sehingga setiap individu dalam arti personal dan setiap komunitas dalam arti kelompok dalam hal ini gereja itu dipakai Tuhan sesuai dengan respon mereka terhadap anugerah Tuhan. Kalau seseorang hidup suci pasti dipakai Tuhan lebih mulia. Dan kalau kelompok gereja adalah orang-orang suci, pasti mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan juga lebih mulia dari kelompok lain. Bukan soal perizinan, ingat. Tapi soal kualitas individu, kualitas komunitas yang itu ditentukan oleh individu dan komunitas itu. Oke, mohon nama tidak disebutkan. Oke. Laki-laki usia 60 tahun. Salam Pak Erastus, salam kenal. Saya sudah ikuti Pak Eras cukup lama, sejak mulai di ambasador. Terus di restoran Kelapa Gading sampai pernah ke Mampang. Terus terakhir ke Taman Harapan Baru. Saya senang dari khotbah Pak Eras cuma hanya istriku kurang senang. Istriku kurang, bukan kurang senang, kurang titik. Sekarang saya dan istri beda gereja. Jadi saya sendiri ke gereja, anak-anak ikut istri. Sebagai contoh pengajarannya, terlalu penekanan perpuluhan dan buah sulung. Malah buah sulung ditekankan supaya penghasilan bulan pertama, serta bila ada reward harus diserahkan pada gereja. Saya tidak menemukan ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Saya ada hutang bank, sedang istri saya bilang saya tidak diberkati karena nggak bayar perpuluhan. Pertanyaan saya, apa kalau nggak kasih perpuluhan, Tuhan tidak berkati saya? Sedangkan saya ada hutang belum bisa saya bayar. Dan apa dibenarkan antar suami istri beda gereja? Mohon beritahu jam Oke. Begini Pak, yang pertama. Ini memang penyakit di banyak tempat. Seakan-akan memberi perpuluhan pasti diberkati. Saya setuju kalau orang tulus memberi persembahan bagi Tuhan, pasti diberkati. Apakah itu perpuluhan, apakah persembahan ucapan syukur, apapun namanya. Tetapi mestinya orang Kristen dipersenjatai dengan pengertian bahwa seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Tidak boleh kita mengkotak-kotakkan dalam kapling perpuluhan, buah sulung, sudah tidak lagi berlaku bagi orang Kristen. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6, 19 dan 20 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita memiliki kepekaan untuk mempersembahkan apa yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Berapa dan bagaimana tergantung masing-masing keadaan. Bapak masih punya hutang. Tentu Bapak belum bisa memberi persembahan. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai Bapak nanti setelah tidak punya hutang, lalu saudara punya alasan yang lain tidak memberi persembahan. Itu yang salah. Tapi saya kira Bapak tidak punya tipe itu.
Yang penting itu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap gerak pikiran perasaan kita dan perbuatan kita. Itu lebih dari persepuluhan. Kalau seseorang kaya raya lalu memberikan persembahan berapapun jumlahnya, uang itu bisa tidak layak bagi Tuhan. Kalau hidupnya tidak benar. Jadi kalau saya di gereja lalu melihat orang kaya kok nggak beri persembahan, nggak usah kita nuntut, nggak usah mikir kenapa. Uang dia tidak layak untuk Tuhan. Jadi gimana Pak? Ya, kerja keras, selesaikan hutang, lalu tetap sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, lalu mengenai apakah dibenarkan ya, tidak ideal suami istri mestinya satu gereja. Tapi bukan salah dan benar, tapi sebaiknya. Ya, saya tidak bilang seharusnya, tapi sebaiknya. Kalau boleh seharusnya, ya seharusnya, tapi juga tidak mutlak. Yang penting, dimanapun kita ke gereja, di situ kita mendapat kebenaran yang mengubah hidup kita. Oke, ibu saya 39 tahun di Malang, 0821 4116 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau tanya, di perjanjian lama kita tahu benar ada mana turun dari surga. Bagaimana di masa perjanjian baru era sekarang? Kalau kita benar-benar intim sama Tuhan, apa masih benar ada mujizat yang turun dari surga seperti mana itu? Di era zaman sekarang bisa dibilang minyak urapan yang turun dari surga. Apa benar bisa terjadi begitu? Yang terakhir minyak urapan turun dari surga itu pembodohan. Allah bukan Allah yang tidak cerdas. Tidak perlu minyak urapan pun seperti yang Yesus lakukan orang sembuh. Yesus tidak pakai minyak urapan, bukan? Tapi kalau pakai minyak urapan, boleh, silahkan. Seperti surat Yakobus katakan. Ya, tapi tidak mutlak harus pakai minyak urapan. Dan jangan percaya dengan minyak urapan yang turun dari surga. Itu pasti bohong. Pasti bohong. Nah, apakah sekarang kita bisa mengharapkan mujizat seperti mana turun dari langit? Saudara harus tahu ketika bangsa Israel sampai di tanah Kanaan pun mana sudah tidak diturunkan. Jadi harus kerja keras. Demikian pula saudaraku sekalian bagi orang percaya. Apakah perlu mujizat? Perlu jika dibutuhkan. Tapi kalau orang Kristen yang dewasa, dia tidak menuntut mujizat. Tetapi memenuhi tanggung jawab. Mau banyak berkat, kerja rajin. Mau sehat, pola makan, pola hidup yang baik. Yaitu namanya tanggung jawab. Orang sakit, nah bagaimana sembuh? Ya ubah pola makan, pola hidup, nanti sembuh. Bahkan mungkin kita bisa buat mujizat. Orang lain meninggal, Anda usia 90 tahun, 95 tahun tidak sakit, sehat lalu mati dengan sejahtera. Itu mujizat. Daripada punya sakit, terjadi mujizat, sembuh, tapi mati muda. Untuk apa? Oke. 0896 8744 dan seterusnya. Salam Pak Era, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas setiap pelajaran Bapak yang Alkitabiah dan membuat saya semakin mengerti sedikit demi sedikit ayat. Bahwa melihat setiap ayat tidak boleh sepotong. Juga ayat yang memang diperuntukkan untuk kita lakukan atau khusus untuk bangsa Israel. Sungguh memberkati. Saya ingin bertanya Pak tentang 2 Korintus 6 ayat 16, 2 Korintus 2 ayat 16. Mohon penjelasannya Pak, semoga Bapak selalu sehat. Kalau memberi ayat, mohon kalau bisa nih ya, ayatnya itu ditulis sekalian supaya saya nggak buka Alkitab ya. 2 Korintus 2 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Oke. Ini gampang sekali mengertinya. Penginjilan yang dilakukan oleh Paulus itu bagi mereka yang membutuhkan firman, yang menyambut, itu seperti bau harum, bau kehidupan. Tapi bagi yang merasa terganggu seperti agama Yahudi misalnya, atau agama kafir, merasa bahwa pemberitaan Injil mengganggu agama mereka, itu menjadi bau kematian. Dan Paulus memberitakan Injil dengan berani apapun yang terjadi. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Artinya, siapa yang berani memberitakan Injil dengan menghadapi realitas bau harum bagi orang yang percaya, tapi juga bau
Kematian bagi orang yang tidak mau menerima. Siapa yang berani? Itu maksudnya. Paulus berani. Apakah orang menerima Injil sehingga dia menjadi bau harum? Apakah orang menolak sehingga dia menjadi bau kematian? Ini mengancam nyawanya. Dia bersedia. Oke, itu maksudnya. Oke. Shalom Pak Erastus, apakah kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, maka keturunan Adam dan Hawa termasuk kita akan mengalami kerontokan pada rambut? Enggak. Pada saat di surga nanti orang percaya yang hidup di surga tidak mengalami kerontokan rambutnya, saya kira enggak. Saya kira enggak. Karena sempurna, ya. Oke, kenapa dia tanya rambut nih? Ya. Tapi di surga bukan tidak mungkin ada salon juga supaya dipotong rambutnya. Kalau semua botak nggak ada salon. Salon potong rambut, barber maksudnya. Ya. Barber shop ya. Barber. Oke, 011, 1033 dan seterusnya. Wih, usianya 6 tahun. Hai Opa Eras, aku mau tanya. Tuhan tahu nggak siapa yang masuk surga? Usia 6 tahun, namanya Evelyn Jackson. Siapa yang menciptakan Tuhan? Yang kedua, kokoku Tiri Jackson, umur 8 tahun yang tanya. Oh, oke deh kawan. Untuk Evelyn ya, aku mau tanya, Tuhan tahu siapa yang masuk surga? Tahu siapa yang masuk surga, siapa yang mau masuk neraka? Tuhan tahu. Tapi kita tidak boleh tahu sekarang. Jadi sekarang kita harus penuhi bagian kita. Kita harus rajin bekerja. Tidak boleh nakal, rajin belajar. Supaya kita masuk surga. Amin. Ke sekolah minggu, dengarkan firman. Tidak banyak-banyak main game, membantu mama, tidak nakal. Gitu sayang. Tuhan tahu siapa yang masuk surga. Tapi kita tidak boleh tahu. Yang penting kita jadi anak manis. Itu cukup ya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya ini kepada, ini pertanyaan kedua dari kokonya Terry Jackson umur 8 tahun. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan tidak diciptakan. Dia ada dengan sendirinya. Yang lain semua diciptakan. Tapi kalau Tuhan ada dengan sendirinya. Itu saja ya. Kok bisa? Ya cuman dialah satu-satunya yang ada dengan sendirinya. Pinter kalian ini. Aduh, lucu banget deh. 0812 9638 dan seterusnya usia 58. Salam Pak Era, saya mau tanya. Saya sering berdoa pagi hari. Suatu hari saya mendengar suara banyak doa. Akhirnya saya berdoa 2 kali sehari. Saya minta pencerahannya aja. Terima kasih Pak Eras melalui YouTube yang saya dengar khotbahnya. Saya banyak mengerti sekali yang dulu enggak mengerti. Doa saya Pak Eras selalu diberkati pelayanannya bagi keluarganya dan jemaat Tuhan. God bless you. Oh puji Tuhan bro. Atau sis. Anda yang bertanya ini orang yang peduli Tuhan. Ya. Mendengar suara banyak doa bisa saja. Tapi saya tidak bisa menjawab apa itu. Karena itu hanya untuk Anda dan Anda harus tanya Tuhan kalau tidak tahu. Akhirnya berdoa 2 kali sehari. Puji Tuhan. Nanti pada suatu saat Anda tidak berdoa 1-2 kali. Enggak. Cuman sekali saja. Sekali saja. Tapi 24 jam. Ya. Tidak pernah ada kata amin. Selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Selalu ada di hadiratmu. Gitu. Oke, we love you. 0813 1570 dari pria berusia 35 tahun. Selamat sore Pak Era, saya menikah punya 3 anak. Terima kasih sebelumnya atas pengajaran-pengajaran yang Bapak sampaikan. Ajaran yang Bapak sampaikan telah menjawab sebagian besar pertanyaan saya tentang kekristenan. Walaupun saya lahir dari Bapak seorang pendeta, tetapi banyak pertanyaan dalam hati saya tentang kekristenan. Saya ingin bertanya Pak, sikap apa yang harus saya ambil mengenai kelemahan saya ini? Saya seringkali jatuh dalam dosa masturbasi. Ketika saya jauh dari istri, saya karena pekerjaan selama 8 bulan lebih, seringkali saya jatuh dalam hal ini. Saya melawan semampu saya. Dalam beberapa minggu, mungkin saya bisa menahan untuk tidak menonton film-film dewasa. Tapi akhirnya saya tetap jatuh juga. Kadang saya menangisi keadaan saya ini. Saya bingung dan suka bertanya-tanya dalam hati ini. Jika memang di sini kelemahanku, kenapa pekerjaan ini yang kau sediakan bagiku? Nah, ini penting.
Justru di mana engkau punya kelemahan, di situ kesempatan untuk memuaskan kelemahan itu ada. Nah, itulah cara Tuhan mau mendewasakan kita. Saya takut kalau saya dianggap tidak bersyukur atas pekerjaan yang telah ada. Tapi yang saya takut ketika bekerja di tempat jauh, saya akan jatuh lagi dan lagi. Saya sering berdiskusi sama istri, apa saya berhenti saja dari pekerjaan ini. Tapi saya bingung harus kerja apa nanti kalau di Indonesia. Selama saya kerja di luar, saya tidak pernah meniduri wanita lain. Karena masih bisa saya tahan. Tapi kalau Anda terus-menerus melakukan masturbasi, satu kali Anda bisa jatuh dalam dosa. Anda laki-laki ya? Anda lihat saya? Laki-laki juga. Kira-kira punya pergumulan sama nggak? Sama. Sama persis. Tapi kalau orang punya tekad, bisa. Tergantung tekadmu. Makanya jangan nonton film yang tidak patut ditonton. Makanya jangan bergaul dengan orang yang salah. Makanya harus mendengar firman dengan rajin. Makanya harus punya tujuan jelas. Aku mau pulang ke surga. Kalau hari ini hari terakhirku, buset, mati deh kalau masih ada dosa. Itu yang sering saya pikirkan. Sehingga setiap hari saya selalu berusaha untuk siap menghadap pengadilan Tuhan. Ikuti khotbah saya terus, nanti Anda bisa berubah. Oke? Oke. Mohon bimbingan Pak Eras. Ini bimbingan saya. Kiranya Bapak selalu diberi hikmat, marifat kepada Tuhan Yesus. Tapi kuat di dalam Tuhan, Pak, sehingga bisa menjadi contoh untuk saya secara pribadi. Bro, kita punya pengalaman yang sama sebagai pria. Tapi kita bisa melewatinya. Makanya saya berani bicara, Tuhan, hanya satu yang kuminta. Berkenan di hadapanmu. Wah, itu mahal. Tapi bisa. Makanya harus punya tekad yang kuat, bro. Kuat. Dengerin khotbah saya terus, lalu punya tujuan. Pulang ke surga, berkemas-kemas. Kuatkan tujuan itu. Maka kita bisa menghindari dosa. Amin. Amin. 0812 9541 dan seterusnya. Wanita usia 52 tahun. Salam Pak Eras, di Abam episode 186 ada ibu yang bercerita tentang pendeta yang memberi tisu. Jadi saya teringat sekitar tahun 2003-2004 antara itu ada pendeta dari luar yang mengadakan kebaktian dari gereja di Karawaci. Karena saya dan suami pada waktu itu pengen sekali memiliki momongan, maka kami datangi kebaktian tersebut agar didoakan. Lalu kata Pak pendeta tersebut diterjemahkan, meletakkan tisu tersebut di bagian yang ingin disembuhkan atau ingin dijamah Tuhan. Sesampai di rumah kami merasakan tisu yang sudah saya doakan di bagian perut. Tiba-tiba sesampai pada di rumah kami meletakkan tisu yang sudah didoakan di bagian perut. Tiba-tiba suatu malam saya terbangun entah kenapa. Lalu saya melihat saya keluar dari tubuh saya. Oh, tubuh keluar. Lalu saya melihat tubuh jasmani saya disetubui oleh seseorang. Lalu saya mau berteriak dalam nama Yesus. Susah sekali. Dan saya lihat suami saya tidur pulas. Tiba-tiba saya sadar. Setiap malam saya bangun dan ketakutan. Selama 1 minggu saya tidak kuat lagi. Akhirnya saya bercerita dengan suami, dan suami saya berkonsultasi dengan pendeta kami. Dan akhirnya suami saya tumpang tangan di kepala saya, dan sudah itu saya tenang dan tidak pernah terbangun mendadak di tengah malam. Sejak itu kami tidak pernah percaya lagi dengan hal-hal seperti itu. Ini hanya sekedar pengalaman pribadi saya, Pak Eras. Semoga yang bisa menjadi pelajaran lagi bagi yang mendengar. Amin. Thanks Pak Eras untuk semua pengajaran Bapak. God bless buat Bapak dan keluarga yang membantu Bapak di Abam. Aduh Bu, Ibu yang kekasih, terima kasih untuk kesaksian ini. Memang itu ngawur, tidak ada cara-cara begitu, mau tisu didoakan, disimpan. Aduh, mistik begitu, itu biasanya rusak. Ini sampai kemudian menjadi kuasa gelap. Ini kan sampai juga menjadi kuasa gelap. Kalau dari Roh Kudus tidak akan begini. Tetapi saya tidak memutlakkan itu salah ya. Artinya begini loh, bisa saja suatu kali Tuhan gerakkan untuk berbuat sesuatu itu. Tapi yang ini pasti salah. Sebab kalau benar tidak akan membuat ibu ini mengalami hal seperti ini. Nah, lebih baik untuk amannya jangan terlibat dengan pola-pola pelayanan seperti itu. Baiknya begitu. Ya, ikuti terus suara kebenaran, Anda jadi cerdas dan tidak mudah tertipu. Oke. 0812 6545 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, tubuh kita terdiri dari jiwa, roh, daging. Saya masih bingung dengan roh. Bentuk dan fungsinya seperti apa?
Apakah roh itu nafas kita? Terima kasih Pak Pendeta. Ini saya jelaskan pada penjelasan mengenai struktur permanen manusia. Ya, struktur permanen manusia. Ya, roh itu unsur kehidupan. Jiwa itu unsur kesadaran. Tubuh kita ini yang berinteraksi dengan alam. Jadi tubuh kita berinteraksi dengan alam, jiwa kita unsur kehidupan, roh kita unsur kehidupan, dan jiwa unsur kesadaran. Kesadaran di dalam jiwa. Tubuh ini, kalau tidak ada kesadaran dalam jiwa, ya juga nggak ada kesadaran. Karena tubuh ini kesadarannya dari jiwa. Nah, ini sebagai bantuan untuk memahami struktur permanen manusia. Waktu benih pria bertemu dengan benih perempuan, namanya ovum. Sperma bertemu ovum, tek. Jadi sigot namanya. Ini nggak kelihatan kecil sigot. Sejak itu, tumbuh. Sejak itu tumbuh. Dari tidak kelihatan sampai kelihatan setitik, lalu terus 2 titik, 3 titik, terus gitu. Nah, pada waktu pertemuan sigot dan sperma, pada waktu pertemuan sperma dan ovum menjadi sigot, itu udah unsur kehidupan loh. Ada roh di situ. Tapi tidak punya kesadaran, belum. Bahkan ketika lahir pun bayi kesadarannya belum utuh. Artinya jiwanya belum utuh. Seiring perjalanan waktu, dia mendengar suara, matanya melihat, dia mulai mendapatkan input lewat ini, lewat ini. Tumbuhlah yang namanya kesadaran. Waktu kecil, ya, dia nggak lihat orang tuanya, nggak tahu siapa, tapi seiring waktu tahu ini papa, ini mama, lapar. Nah, kesadaran itu mulai muncul. Mama, papa, lapar. Nah, mulai tahu. Ya, itu jiwanya mulai lengkap. Waktu kecil umur 2 tahun telanjang lari-lari nggak malu. Begitu umur 5 tahun mulai malu. Kesadaran di dalam jiwa. Roh unsur kehidupan. Oke, tubuh kesadaran dalam daging yang berinteraksi, bersentuhan dengan alam. Nanti kalau mati gimana? Mati tubuh turun. Pasti nggak sadar. Jiwa menyatu dengan roh, kesadaran. Nanti naik ke surga. Diberi tubuh baru. Nah itu. Makasih. Ini penjelasan belum lengkap sebenarnya. Tapi nanti kalau saya berkhotbah akan sampai pada penjelasan ini akan saya gambar. Dan akan jelas. Usia 46 tahun dari Surabaya. 08596724 dan seterusnya. Selamat ulang tahun pendetaku Pak Erastus. Terima kasih. Gimana menurut Pak Eras mengenai kolam Bethesda? Kok kolam bisa menyembuhkan? Seolah-olah seperti mentuhankan. Apa itu dibenarkan? Bagaimana kalau terjadi di zaman sekarang? Jangan lupa pada waktu itu kan masih zaman perjanjian lama. Jangan memakai ukuran baju kita ke badan umat perjanjian lama yang yakin jika air itu bergolak ada malaikat turun lalu orang dimandikan bisa sembuh. Anda tanya, apa benar bisa sembuh? Barangkali bisa. 1, karena mujizat. Allah kan Allah Israel. 2, mungkin secara kejiwaan. Ya, bisa. Secara kejiwaan bisa. Ini secara kejiwaan pun sebenarnya bisa, bukan tidak bisa ya. Itu kan kita tahu bahwa kejiwaan itu juga bisa menyembuhkan kesembuhan itu. Saya setuju kalau bisa kejiwaan itu menyembuhkan ya. Jadi kesembuhan karena kejiwaan ya. Karena kejiwaan itu bisa terjadi. Ya. Saya setuju kalau ada orang bisa sembuh karena kejiwaan itu. Saya pernah membahas ini dalam satu buku, saudara. Satu penjelasan mengenai hal ini. Oke, saya kira cukup itu dulu. Tunggu sebentar, ini yang ini. Bagaimana kalau dari zaman sekarang? Sekarang tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin. Tidak mungkin sekarang ini.
Ya. Kalau tidak keberatan, kalau ada pernah di Surabaya, kabari saya, Pak. Mohon izin untuk foto bersama. Oh, senang ya. Saya senang Anda bisa mengikuti kebenaran ini, karena dengan kebenaran seperti ini, Anda bisa mengerti banyak kebenaran yang akan bisa banyak mengubah hidup Anda ya. Anda pasti suka mendengar khotbah saya ya. Jadi ini dari Pak siapa ini? Wong Sinfuk, usia 46 tahun di Surabaya. Jadi kolam Bethesda saya pernah ke sana. Jadi waktu saya ke sana itu kolam ada udah puing-puing ya. Jadi kemungkinan memang ada keyakinan orang Yahudi kalau air bergolak lalu ada malaikat turun, orang siapa yang pertama menceburkan diri sembuh. Gitu kan, hanya sebuah tradisi, kita tidak yakin. Tapi ada yang sembuh juga mungkin, Pak. Bisa saja kan, ada efek placebo. Artinya kesembuhan karena psikologi. Ya, efek placebo. Misalnya gini, ada orang sakit terus, ini minum air nih, wah ini sakti nih dukun, minum. Sembuh juga. Kesembuhan bukan karena air itu, tapi karena efek psikologinya. Ya, placebo namanya. Nah, saya senang dengan Anda. Mohon izin foto. Oh, senang sekali, kapan-kapan kita foto. Dan itu tidak akan terjadi sekarang. Artinya, kalau kolam itu nggak mungkin ada lagi sekarang. Tuhan nggak izinkan pasti. Ya, itu tabut perjanjian saja hilang. Kalau ada kan sekarang didewakan. Musa itu kan sangat dia keramatkan. Sampai sekarang nggak ada kuburannya. Ya karena memang Musa diangkat, menurut saya. Dari apa yang saya pahami di Alkitab. Baik bro, Wong Sinfuk. Oke, Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tapi jangan lupa, kalau ada jemaat yang ditolak oleh gerejanya, Anda punya gereja, Anda mendaftar saja ke gereja yang saya gembalakan. Dan akan saya gembalakan dari jauh. Pelayanan untuk pemberkatan nikah, kematian, dan lain-lain. Ya gimana? Sudah terlanjur belajar kebenaran, mungkin ditolak oleh lingkungannya, ya saudara jadi anak-anak rohani, jadi keluarga saya. Tuhan berkati, sampai jumpa.